Engkau tidak usah jelaskan kepada saya. Saya tahu, tapi saya jelaskan Yesus punya posisi dulu. Setelah itu baru lihat posisi interseksi manusia. Santai saya Anthony. Saya sudah mengerti kemana saya harus bawa dia. Oke. Hanya kalau dia Yesus punya dia tidak mengerti satu-satunya. Jadi sekarang Faid, sebelum masuk ke orang kudus, engkau sudah tahu kenapa Yesus jadi satu-satunya pengantara? Tahu Romo. Karena dia sendiri yang memberikan dan tidak ada orang lain itu, oke? Ya oke Romo, siap. Sekarang aku sudah mengerti. Sekarang bagaimana dengan orang kudus? Sebelum masuk ke sana, Faid, berapa kali orang tua meminta kepada pendeta untuk mendoakan mereka? Belum pernah Romo. Orang tuamu yang pendeta doakan saya begitu, berapa kali? Itu setiap di gereja Romo, kalau misalnya kalau begitu pendeta adalah pengantara? Iya Romo, kalau nggak salah. Berarti kontradiksi kan? Bukan lagi Yesus satu-satunya, tapi pendeta juga, bisa mengerti? Kurang Romo, kayak mana maksudnya Romo? Ya, maksudnya begini, kalau saya pergi minta pendeta doakan saya, artinya saya menjadikan pendeta sebagai apa? Perantara saya Romo. Perantara, tapi nanti kontradiksi dengan ayat 5 tadi, bahwa satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus. Berarti pendeta sedang melakukan kontradiksi. Dia menentang orang kudus, tetapi dia sendiri adalah pengantara. Tetapi Katolik bilang bukan pengantara, adalah intersesi yang melakukan doa syafat, yaitu di ayat 1 dari 1 Timotius 2 tadi. Robert. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Lanjutmu? Tahan dulu, engkau bisa mengerti situ, Fed? Bisa Romo. Berarti Santo Paulus salah dong. Dia bilang baru ayat 5, dia bilang satu-satunya. Tetapi di ayat 1 dia bilang, semua kalian di sini, naikkanlah doa permohonan, naikkanlah doa syafaat, naikkanlah doa syukur untuk semua orang. Berarti salah dong Santo Paulus di situ. Doa syafaat adalah doa apa, saudaraku? Doa syafaat adalah engkau mendoakan orang lain, bukan untuk dirimu. Bisa mengerti? Makanya engkau masuk di doa syafaat. Artinya doa syafaat itu doa intercesi. Seperti ayat 8. Naikkanlah tanganmu ke atas, laki-laki. Ayat 8-nya. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalau kita angkat tangan ke atas, kita seolah-olah menaikkan doa. Dan untuk pendeta perempuan baca ayat 11-nya. Ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Belum selesai. Kau dengar dulu Kak Faid. Saya tutup mulut kamu dulu. Lanjutmu. Baca kembali. Faid tidak dengar. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena lagi toh? Oke, karena itu doa syafaat adalah doa yang saya buat untuk orang lain. Entahkah orang lain minta atau tidak. Bisa mengerti, Faid? Ya bisa Romo. Sekarang bagaimana orang kudus itu membawakan doa kita ke hadapan Allah? Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan.
Itulah doa orang-orang kudus. Teman-teman kami di seminari itu lihat sini nih. Kami punya bos laki itu, apa nama bos laki namanya apa ya Robert? Itu orang yang orang tidak pakai itu taruh di seminari. Lihat ini nih, bos tua semua. Jadi kami pakai seperti itu. Jadi kalau kemiskinan mau bilang apa? Sampai sarung bantal juga taruh pakai ini, pakai jaket. Ini bos sudah tua nih. Turun ini kalau tidur ini dia turun jauh begini. Berarti tidak apa-apa. Kalau kemiskinan santai saja. Tidak pernah mengeluh. Hanya mau kata, ini nih bos ini turun ini kalau tekan dia turun, nih pinggang sakit semua. Santai sama masih hidup. Oke. Baca kembali. Sekarang 8 ayat 3. Tugas dari orang kudus untuk apa di hadapan Allah mereka yang sudah mati? Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Mereka bilang, tetapi orang kudus sudah mati, tidak bisa omong lagi dengan Tuhan. Bab 6 ayat 9. Bab 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Tahan dulu, Faid. Mereka telah dibunuh atau tidak di situ? Dibunuh, Romo. Artinya mereka sudah mati? Iya, Romo. Oke, lanjut. Sekarang mereka masih bisa berteriak atau tidak? Berseru atau tidak? 10 Roma. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan Diberikan sehelai apa? jubah, Diberikan jubah? jubah putih. Sekarang engkau di hadapan Allah banyak orang tidak yang diberikan jubah putih. Kita mau sandingin ke sana. Tarararara, tarararara. Tadi bab 6, sekarang bab 7 ayat 9. Kumpulan banyak orang di sana. Bab 7 ayat Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Di hadapan Allah, di surga, kumpulan ribuan tak terhitungkan orangnya yang mengenakan jubah Putih, Romo. karena lambang kemur. Iya, Kemurnian. Romo. Tidak bisa masuk surga, bernoda. Bernoda. Tugas mereka adalah membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah, Romo. Makanya di situ orang kudus punya fungsi intercession yang membawakan doa kita ke hadapan Allah. Sangat biblis. Kenapa tidak lihat di situ? Dan orang kudus bukan hanya tugas untuk membawakan doa kita. Engkau mau tahu orang kudus bersama dengan Yesus dia buat apa? Mau tahu? Mau tahu, Romo, apa Romo? Persoalan engkau di Protestan tidak ada orang kudus. Nanti siapa yang menghakimi kalian? 1 Korintus 6 ayat 2. Ayo, Fit, kalau kamu di Protestan bagaimana orang yang mau bela kamu? Karena orang kudus menghakimi dunia loh. 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bukan hanya dunia, tetapi menghakimi para malaikat. Ayat 3. Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Fit, bagaimana dengan orang kudus Protestan punya tidak ada nih? Bagaimana mereka menghakimi dunia kalau tidak ada? Sekarang Yesus datang dengan siapa akhir zaman, Fit? Orang-orang kudus. Sekarang sebentar kita baca ayatnya, engkau harus kasih tahu orang kudusnya Protestan siapa punya. Oke. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Satu Tesalonika 3. Melka Sambiring, Protestan sama Katolik jadi perang di sosmed tidak. Kita lihat siapa yang benar. Sudah curi Katolik punya kitab suci, mau ajar sembarang sekali. Luruskan semuanya. Oke. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Engkau kasih tahu, Fight, engkau punya yang Protestan, banyak orang kudus yang datang bersama dengan Yesus. Yang mana nih? Martin Luther, Calvin, Zwingli, atau siapa nih? Berkata orang itu mau. Fight, engkau mau tahu Luther punya tempat? Mau tahu? Enggak tahu Romo, di mana rupanya. Dia buat apa dulu? Kita buat analisa. Dia buat apa? Tambahkan sesuatu dalam kitab Suci Romo. Dia menambahkan kata apa dalam Roma 3:28? Kata hanya. Oke, sekarang sekarang kita lihat bagaimana dia menambahkan dalam terjemahan Jerman tahun 1534. Dia menambahkan kata alien, kata hanya di dalam Roma 3:28. Contoh, kita baca tanpa kata hanya. Silakan, Robert. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Itu ayat yang sesungguhnya. Sekarang kau tambah kata hanya karena iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena hanya iman. Hanya bukan, karena iman. Lihat perasaan bahasanya. Karena kami yakin bahwa manusia hanya dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Fit, engkau mau tahu orang yang tambahkan Alkitab, tambahkan sesuatu dalam Alkitab dikatakan sebagai apa? Engkau mau tahu? Pernah aku baca Romo, tapi di Wahyu kalau nggak salah kan Romo. Enggak, belum ke Wahyu. Engkau tahu orang yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci akan dinamakan apa? Engkau mau tahu? Mau tahu apa rupanya Romo? Amsal 30 ayat 56. Yang menambahkan sesuatu dalam firman yang murni akan disebut apa? Amsal 30 ayat 6. Dikatakan pendusta ayat 5 dan 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Engkau mau tahu siapa itu pendusta? Faid, engkau mau tahu siapa itu pendusta? Mau tahu Romo? Dan bapa segala pendusta, engkau mau tahu? Tahu. Engkau mau tahu? Mute-kan dulu. Yohanes 8 ayat 44. Engkau mau tahu siapakah pendusta? Delapan 44, Yohanes 8:44. ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Engkau tahu yang menambahkan sesuatu dalam Alkitab, dalam kitab suci dikatakan pendusta? Dan engkau tahu siapakah pendusta menurut Yohanes? Bapa segala dusta. Siapakah dia? Baik, Iblis kan Romo. perkara selesai. Engkau tahu Luther mengurangi?
Nggak tahu Romo, yang ku tahu Ya, penambahan. engkau tahu bahwa Luther mengurangi Deuterokanonik? Oh ya, tahu Romo. Sekarang baru engkau bawa engkau yang ke Wahyu tadi. Silakan Wahyu 22 ayat 18-19 yang menambahkan dan yang mengurangkan. Wahyu 22 18-19. ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di kitab ini. Dan jika Oke. seorang mengurangkan sesuatu, Tidak, yang menambahkan artinya Luther menambahkan kata hanya, maka akan menerima malapetaka. Malapetaka. Malapetaka bukan hanya dikatakan pendusta tapi juga menerima malapetaka. Malapetaka. Sekarang yang mengurangi. Oke. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kenapa mengambilnya dari kota kudus? Kota kudus itu Ibrani 12 ya, ayat 22. Tapi kenapa? Karena pendusta tidak menjadi bagian dalam kerajaan Surga Romo. surga. Jadi persoalan besar di situ di dalam Wahyu 21 ayat 27. Ke dalamnya tidak masuk yang masih bernoda, yaitu pendusta. Orang yang bersaksi dusta. Orang yang berkata dusta. Fit, engkau tuh bongkar kitab suci, selidiki kitab suci seperti ini untuk tahu yang benar itu seperti apa ya Fit ya. Kisah 17 ayat 11. Kita bongkar kitab suci bukan cocok imologi, bukan cocok sesuai dengan saya mau. Jangan. Bongkar itu supaya tahu yang benar itu yang mana. Baik Romo. Kisah 17 ayat 11. ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi kita selidiki ini bukan cocokmologi, oke? Supaya tahu mana yang benar itu seperti apa, oke? Baik Romo. Sebab firman itu seperti apa? Bantu dulu. Ibrani 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kenapa kita hidup dalam firman? Kita bongkar tiap hari firman. Engkau bukan pertama kali datang sini, engkau lihat beberapa kali. Karena kebenaran memerdekakan. Yang pertama engkau harus hidup dalam firman itu. Yohanes 8 ayat 31-32. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Apalagi perdagangkan. Ini ada macam wafer yang ada coklat. Enak. Yohanes 8 ayat 31. 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kamu hidup dalam Firman. kalau kamu berpegang dalam Firman. karena itu tiap hari kita, kalau masuk di rumah saya, kita bongkar, selidiki kitab suci itu untuk tahu yang benar itu seperti apa. Supaya firman itu membebaskan kau, membela-bela apa. Baca kembali untuk lihat, tidak dengar anak satu.
Sir Tata Romo. logika semua seperti yang lain. Oke, 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Artinya berpegang pada hidup dan berpegang pada Firman. tetapi firman itu sedikit untuk tahu yang benar. Iya. Bukan untuk comot-copot, untuk mendukung persepuluhan, mendukung janji iman, mendukung buah sulung. Itu artinya menjual firman. Engkau punya TB2, TB1, Robert? TB1 dong. Luther, kau punya TB2? TB2 juga ada di Buka TB2. 2 Korintus 2:17. Kami tidak sama seperti banyak orang yang menjual, menjajakan, memarketingkan firman. 2 Korintus 2:17. 2 itu juga. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Itu TB1 itu. Gak butuh TB2. Oh, ini TB1 ya? Oh, berarti sama kan? Nggak ada lagi. TB2 bunyinya begini. Kami tidak sama seperti banyak orang yang menjajahkan firman Tuhan, menjualkan firman Tuhan. Tetapi kami ganti dengan mencari keuntungan dengan menjual. Robert, ganti mencari keuntungan dengan menjajahkan. Menjajahkan. 2 Korintus. Kami tidak sama seperti yang lain yang menjajakan firman Tuhan. Gitu. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang apa tadi diganti Romo? Menjajah atau menjual atau menjajahkan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjual Firman Tuhan. firman Tuhan. Tetapi Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. karena itu pewartaan itu gratis. 1 Korintus 9 ayat 18. Dengar itu teman-teman Protestan yang baik hati, yang mau cari kebenaran, yang tulus hatinya. Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Baca kembali para pendeta dong, nggak dengar ayat itu. 1 Korintus 9:18. Keras. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upahku adalah tidak penting kasurnya rusak atau tidak rusak, bisa tidur. Upahku adalah orang pergi pesiar saya di rumah untuk ajar kalian. Upahku boleh berbagi dengan mereka yang ada di jalan, di pinggir jalan. Tiap Selasa, Kamis, Sabtu malam, bawa termos pikul, bagi kopi panas, bagi roti, coklat panas untuk orang yang di jalan. Upahku adalah bagi makanan untuk di orang-orang yang pecandu narkoba di jalan-jalan, yang tidur di bawah pohon di kolong jembatan. Itu upahku. Sampai situ. Begitu, Fed. Ya Romo. Udah Romo. Terima kasih ya Romo.
Amsal pewarta kasih. Rama bawa kalau tidur di tempat aja. Santai saja tuh. Ada satu namanya paradoks kehidupan. Orang bisa membeli tempat tidur yang paling megah, tetapi tidak pernah bisa membeli istirahat. Mute-kan dulu, sekarang refleksi singkat untuk kalian. Baik, bisa mute-kan dulu. Baik, saya refleksi. Orang bisa beli tempat tidur yang paling elit, tetapi tidak pernah bisa beli istirahat. Orang bisa pergi ke rumah sakit yang paling elit, tetapi tidak pernah bisa beli kesehatan. Orang bisa buat rumah yang paling megah untuk keluarganya. Kalau di Spanyol namanya hogar, tapi orang tidak pernah bisa membeli rumah tangga. Orang bisa pergi ke restoran dengan makanan yang paling mahal, tetapi orang tidak pernah bisa beli makanan sehat. Orang bisa beli dengan begitu banyak uang operasi dan operasi tubuhnya apa supaya kelihatan mudah, tapi tidak pernah bisa membeli surga karena semuanya akan mati. Orang bisa tinggal di rumah yang paling megah, istana yang paling megah, tetapi semuanya akan berakhir di peti mati yang 1 meter, 1 kali berapa meter. Orang bisa menampung uang di tabungannya, rekeningannya, tapi tak seorang pun yang membawanya ketika dia harus mati dan pergi ke kubur. Karena itu Yesus bilang, di manakah engkau ketika aku lapar? Di manakah engkau ketika aku haus? Di manakah engkau ketika aku telanjang? Aku orang asing, aku di penjara, aku sakit. Setiap orang yang melakukannya untuk yang kecil ini, melakukannya untuk aku. Hidup itu sebagai sebuah tabungan hanya bisa menarik dari apa yang disimpan. Telah simpankah engkau untuk surga yang untuk bisa ditarik di sana? Melakukan untuk yang kecil ini. Dan barang siapa memberikan segelas air segar kepada orang kecil ini karena engkau adalah muridku, engkau telah mendapatkan upahnya. Dan Robert bantu dulu, Yakobus 4 ayat ke-17. Aku tahu bahwa aku bisa berbuat baik, tetapi ketika aku tidak melakukannya, aku berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Dan ketika Yakobus 5 ayat 19-20, saya tahu bahwa ada orang yang ada di dalam kesesatan doktrinal, kekeliruan doktrinal, dan saya tidak omong, saya tidak menyelamatkan jiwanya. Yakobus 5 ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Itulah kebaikan. Saya ini berdosa parah, lebih parah dari kalian. Tapi dengan tidak demikian, saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk gereja. Ada satu anekdot bagus sekali. Seorang buta menyalakan pelita di tengah malam. Semua orang pada protes. Tidak ada gunanya engkau orang buta. Bagaimana engkau pasang pelita di tengah malam, engkau tidak bisa melihat. Lalu apa kata orang buta itu?
Saya memang buta. Dari lahir saya memang tidak bisa lihat. Pelita ini bukan untuk saya. Saya punya kelemahan, tidak bisa melihat. Pelita ini supaya kalian ketika lewat di sini bisa melihat jalan. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19. Capek saya. Dengan demikian, Ya. dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Halo. Ya, halo Mo. Robert. Iya, halo. Kedengaran Mo? Halo. Tadi saya tidak dengar. Baca kembali. Kedengaran, oke. Ulang kembali. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Saya berdosa. Saya seperti orang buta. Tetapi gunakan firman sebagai pelita supaya orang lain melihat jalan. Tapi suara roh ambangmu. Halo, 1, 2, 3. Siapa yang tidak berdosa? Oke. Semua kita berdosa. Karena itu buatlah baik sebelum engkau meninggalkan bumi ini. Berjuanglah. Begitu toh? Iya, Bu. ¿Qué tal, amigos? Soy Maicon. Bienvenidos a este. Buat baik Selama masih bisa berbuat baik. Bisa dengar tidak suara saya? Bisa, Mo.